Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk di kesempatan kali ini kita mau belajar tentang dasar dalam dokumentasi dan konten kreator, terutama untuk ekstrakurikuler, PKS kreator ya. Gitu. Oke, ini hanya teori ya, mungkin banyak dipelajarinya itu nanti di pas praktek. Dokumentasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, dan pengelolaan dokumen untuk tujuan tertentu seperti penyediaan informasi. Nah, biasanya kalau penyedia informasi di sini, di sini itu biasanya dokumenter. Kayak misalkan nanti kalian ditugaskan untuk pembiasaan bikin apa? Bikin berita atau bikin konten gitu kan. Nah, ada tulisan, gambar, foto, video atau bentuk lainnya. Foto dan video, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih. Kalau dulu kan memang kita menggunakan foto itu kan hitam putih ya, hitam putih. Nah, video adalah sebuah media atau teknologi yang mampu menangkap, mereka memproses dan menyajikan gambar bergerak. Nah, gitu. Itu disebutnya adalah suatu video. Terus di sini kenapa orang suka mengambil video dan foto? Orang suka mengambil video foto karena beberapa alasan, utama diantaranya untuk mengabadikan suatu momen. Nah, kita bisa garis bawahi bahwa orang itu mengambil video foto itu dikarenakan suatu momen. Nah, momen itu berhubungan dengan waktu biasanya, atau mengekspresikan diri atau membagikan pengalaman pada orang lain. Jadi kayak gini, gambar itu adalah, foto itu atau video itu adalah suatu media pengekspresian seni digital, terutama untuk kita ya. Jadi nanti kan ada sinematografi biasanya. Di dalamnya tidak ada komunikasi. Kalau misalkan kalian nanti bisa lihat di YouTube kita. My work is easy because I use ClickUp. Here's how I keep track. Nah, ini. Nah, kayak gini kan. Ini termasuk suatu video sinematografi di mana memang kita membuat suatu video tanpa ada komunikasi ini. Tapi gimana sih penyampaian si video tersebut, makna si video tersebut itu sampai gitu kan. Nah, kita balik lagi. Nah, foto dan video adalah cerita. Foto ini diambil ketika 12 tahun melaksanakan ujian terakhir. Nah, ini kah? Nah, jadi kalau misalkan kalian suka menyimpan foto di album atau menyimpan video, kumpulan video dari dulu sampai sekarang, di sini kita bisa lihat bahwa foto ini diambil ketika kelas 12 melaksanakan ujian terakhir dan tidak ada pembelajaran atau ujian lagi. Nah, terus kita bisa menguatkan dengan caption 3 tahun kita bersama banyak drama yang akhirnya kita sampai tujuan buku untuk bersiap menutup buku dan memulai buku baru. Nah, itu kita bisa menguatkan dengan deskripsi. Jadi foto itu secara tidak langsung untuk mengekspresikan apa yang dirasa. Nah, terus jenis video. Foto ini diambil ketika kita sedang hijrah fest kalau nggak salah. Bagian live video. Nanti ini ditayangkan di layar
layar besar di belakang, biasanya kalau misalkan kan kalau mata itu kemampuan melihatnya jaraknya cuma berapa, jadi dibantu oleh kamera live untuk memperjelas gitu, biasanya kan ada di layar besar biasanya gitu kan. Nah, di sini ada DSLR, digital single lens reflex. Nah, adalah jenis kamera digital yang menggunakan cermin dan sistem lensa tunggal untuk mengambil gambar. Jadi gini, kenapa di sini adalah jenis kamera digital yang menggunakan cermin? Kalau lensa ini dibuka, di sini itu ada cermin pemantul, cermin yang bisa memantulkan gambar. Terus karena kemungkinan fotografer untuk melihat lensa, bayangan subjek mulai gambar. Nah, sekarang apa sih yang kalian ketahui tentang DSLR? Apa sih merek-mereknya yang kalian ketahui? Ada Canon, ada Fujifilm, ada Lumix, ada Nikon, gitu kan? Nah, itu merek-merek DSLR biasanya. Nah, lensa ini fungsinya apa sih? Lensa ini fungsinya untuk melihat. Kalau misalkan kan lensa itu ada beberapa jenis, ada fix, ada kit, ada tele gitu kan. Tele itu lensa yang panjang. Nah, coba kita search. Ini selain DSLR. Nah, ini adalah lensa tele. Biasanya lensa tele itu nah ini lensa tele, gaya zoomnya semakin panjang ini, maka semakin besar zoomnya untuk mendekati suatu objek. Biasanya digunakan untuk foto burung atau foto-foto yang kayak misal foto suatu hal yang kecil, kan itu membutuhkan sangat zoomnya kan berkali-kali lipat ya. Itu biasanya pakai lensa tele. Biasanya kan ada lensa tele itu mereknya banyak, ada Sigma, ada memang bawaan dari Canon gitu kan, ada Tamron. Nah, terus di sini, nah ini yang kecil pendek itu biasanya disebut fix. Lensa fix ini biasanya memang tidak bisa di zoom. Kenapa? Jadi biasanya orang-orang itu menggunakan ini di indoor, outdoor. Biasanya belakangnya itu suka ngeblur, atau mungkin yang kita kenal itu dengan bahasanya apa? Bokeh gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, terus di sini dasar yang wajib dipelajari dalam DSLR itu bukan hanya sih sebenarnya, paling dasar itu adalah segitiga exposure. Segitiga exposure dalam fotografi merupakan 3 elemen dasar yang saling berhubungan sebenarnya itu. Berhubungan yaitu aperture atau diafragma, shutter speed, dan ISO. Ketiga elemen ini menyatukan beberapa keterangan gelap. Jadi fotografi itu adalah suatu seni pengambilan cahaya gitu ya. Gimana kita memasukkan sensor cahaya itu ke sensor kamera gitu. Nah, di sini ISO adalah mengatur tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Diafragma atau aperture adalah pengaturan berapa besar bukaan lensa. Semakin besar lensa diafragma, semakin kecil bukaan lensa. Shutter speed adalah pengaturan yang lebih waktu jendela di depan sensor. Oh, gitu. Jadi aperture ini adalah, atau diafragma ini biasanya semakin besar diafragmanya, maka semakin kecil
bukaan lensanya juga itu. Jadi semakin terbuka lensanya ya bakal semakin terang gitu kan. Kayak mata kita kan kalau misalkan disipitkan gitu kan, disipitkan gitu, semakin kecil disipitkan, cahaya yang masuk itu semakin sedikit. Tapi kalau dibesarkan, dibukakan gitu, cahaya yang masuk itu semakin besar gitu ya, semakin banyak, bahkan bisa menjadi over gitu. Nah, terus di sini ada ISO. ISO itu biasanya mengatur tingkat sensitivitas sensor kamera terhadap cahaya. Jadi kalau gini, kalau ISO di 100 biasanya itu untuk di indoor dalam ruangan itu gelap. Tapi ada kekurangan dan kelebihan sebenarnya. Nah, kelebihannya di ISO 100 itu gambar itu semakin semakin detail, semakin tajam, semakin besar. Namun kalau 100 itu detail tapi lumayan gelap, biasanya tidak bisa digunakan di indoor kecuali kita menggunakan flash eksternal gitu kan. Nah, atau cahaya tambahan gitu. Kalau misalkan di sini semakin besar ISO-nya, maka cahaya yang masuk akan semakin besar. Kalau misalkan foto malam tanpa flash, kita bisa di ISO besar. Cuman biasanya di sini kelemahannya adalah ada noise. Tahu nggak? Dari foto itu suka ada titik-titik gitu. Nah, itu noise. Nah, terus shutter speed adalah pengaturan yang mengatur tentang waktu jendela di depan sensor terbuka ketika menerima cahaya yang kemudian menutup. Jadi kayak kalau bahasa saya ini kecepatan pengambilan gambar. Kalau misalkan shutter speednya 1/8 atau 1 di bawah 60, biasanya kecepatan lensa jepret gitu kan itu semakin lambat. Jadi yang ditangkap pun nggak bisa cepat gitu kan. Kalau misalkan kita foto objek yang bergerak, kalau menggunakan 1/60 di bawah 60, 1/50, 1/56, itu biasanya goyang kalau bahasa orang. Goyang nih, jadi kayak ngeblur gitu loh. Nah, terus kalau tapi memang ada pengaruh juga dalam cahaya. Nah, semakin kecil 1/8, 1/10 itu memang nanti cahaya yang masuk juga berpengaruh. Lebih terang. Nah, jadi ini arahnya kan, lebih terang. Ini cuman resikonya adalah gambar bakal kayak gini nih, gambar itu. Nah, kalau mau misalkan kita lagi foto motor cross, motor rossi atau siapapun, objek yang berjalan dengan cepat gitu ya, kita nggak bisa 1/8, harus dinaikin. Dengan resiko apa? Nah, kecerahan itu akan semakin sedikit, semakin gelap. Cuman satu kali jepret di objek bergerak, objek secepat apapun bisa tertangkap gitu kan, tertangkap jepret langsung kayak gini itu. Jadi kayak objek diam. Nah, ini tampilan di DSLR. Nah, ini yang huruf M ini adalah mode. Bukan M itu mode, tapi mode yang digunakan adalah mode manual biasanya ini. Nah, ini 1/500 itu ini yang disebut dengan shutter speed. Nah, f5.0 ini yang disebut dengan diafragma. Atau tadi apa? Aperture. Nah, gitu. f5.0. Terus di sini ISO itu yang tadi sensitivitas dalam cahaya. Nah, ini ISO-nya 400. 400 itu masih aman. 400, tidak terlalu besar lah. Gitu. Nah, di sini 1/500 ini pengambilan gambar sangat cepat ya. Perbandingannya 1/500 dengan menggunakan ISO 400 di sini. Nah, mungkin itu dulu ya dari sekarang. Nanti ini di sini ada menu, ada info. Nah, biasanya ini digunakan untuk merecord video atau display. Nanti jadi si gambar itu ada di sini. Gitu. Nanti di sini juga. Nah, ini
untuk melihat gambar, ini untuk menghapus gambar. Ini yang ini biasanya pengambilan gambar biasanya kan suka jepret gitu kan. Ada yang misalkan sekali tekan itu jepret gitu kan. Biasanya kalau misalkan fotografer bola dia suka menggunakan ini. Gitu. Ini untuk zoom ya. Zoom maksudnya zoom memperbesar, melihat detail. Nah, di sini ada program, biasanya beda-beda sih. Tapi modenya hampir sama, cuman dilambangkannya beda-beda. Nah, program atau P, jika Anda menangkap momen secara cepat atau tidak mau direpotkan dengan urusan. Ya, kalau misalkan tadi kita kan harus setting dulu ya, manual. Kalau manual harus setting dulu shutter speednya berapa, ISO-nya berapa, diafragmanya berapa. Kalau memang kita tidak ingin diribetkan kayak gitu, kita bisa menerapkan dengan mode-mode yang ini. Nah, kalau P yang ini nih, P, ini ada kan P. Jika Anda ingin menangkap momen dengan cara cepat dan tidak mau merepotkan dengan urusan setelan, saya ingin menggunakan lampu mode ini. Dan di sini lampu pop up itu kayak flash. Jadi kalau misalkan di kamera di atas ini, nah gitu kan, ini ada garisan. Nah, ini biasanya ada lampu, itu untuk lampu flash. Mode ini bisa dimiliki ISO, kamera akan menentukan nilai aperture dan shutter speed. Nah, jadi kita bisa memilih ISO. Jadi ISO-nya bisa dirubah, tapi kamera akan menentukan otomatis ya diafragma sama shutter speed. Bisa kita memodalkan misalkan ISO itu di 100 misalkan, karena memang kita mau gambarnya bagus. Cuman sistem dari DSLR ini akan merubah aperture atau shutter speed. Jadi kecepatan pengambilan gambar sama bukan lensanya. Tuh, S atau TP. Nah, di sini S, di sini sama S, di sini mah nggak ada S, TP. Nah, jika Anda ingin menggambar pada kegiatan yang umum berlangsung cepat, contohnya olahraga di mana Anda harus membekukan. Nah, membekukan. Jadi semakin besar shutter speed, semakin pengambilan gambar itu semakin gampang. Jadi pas jepret langsung dibekukan. Jadi nggak ada kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ngeblur. Bukan ngeblur sih. Apa ya bahasanya? Mungkin goyang. Gitu. Nah, biasanya TV atau S ini memungkinkan untuk memotret kecepatan rana yang sangat tinggi. Cuman catatannya adalah yang penting Anda memotret di tempat cahaya yang terang seperti siang hari. Jadi nggak bisa kalau malam-malam gitu, atau cahayanya kurang. Aperture priority. Aperture priority itu dilambangkan dengan A di sini. Di sini A. Di sini F. Mode sangat cocok untuk Anda yang ingin melakukan fotografi portrait maupun landscape karena diberikan Anda memiliki kontrol penuh atas ruang. Nah, ruang tajam. Manual, kalau manual ini mode yang tadi. Jadi semua dari segitiga exposure itu dirubah oleh kita, disetting oleh kita. Nah, terus di sini hanya mengenalkan ya, bahwa di sini ada alat-alat pendukung dalam fotografi, videografi. Yang pertama ini ada lensa. Lensa itu banyak jenisnya. Ada fix, kit, terus apalagi ya, tele dan lain-lain. Terus di sini, nah ini nih yang saya bilang bahwa di dalam ini ada kaca. Ini untuk memantulkan gambar dari lensa masuk ke sistem. Terus di sini ada flash. Flash ini biasanya untuk membantu ketika cahaya tidak cahayanya tidak mencukupi. Contohnya di dalam gedung. Tidak mungkin kan kalau misalkan kita minta lampu banyak gitu kan, nanti malah jadi beban. Atau memang
prepare-nya kurang gitu kan. Nah, Kak dibantu dengan flash. Biasanya ini flash yang bisa disimpan atau digunakan di sini nih, di atas sini. Eksternal. Flash eksternal. Ada juga flash kayak gini. Flash yang biasanya kita pakai di studio kalau misalkan kita mau foto. Nah, ini ada tripod. Tripod itu adalah suatu apa namanya? Suatu stand. Namanya bahasanya stand atau dudukan buat kamera. Kalau misalkan kalian misalkan foto kayak mobil motor lagi lewat dengan shutter speed yang memang kecil, 1/berapa gitu, 50, memang di settingnya untuk pengambilan gambar kayak lampu-lampu kayak gitu kan, kalian membutuhkan ini. Nah, ini tampilan biasanya ini digunakan buat bikin film biasa. Nah, ini extreme long shot biasanya ini wide kalau nggak salah ya, ini kayak menggunakan wide, biasanya foto-foto wide, jadi melihatnya seluruh area luas. Nah, di sini area long shot, medium long shot. Nah, ini medium shot, close up, di close up, ada extreme close up. Biasanya kan suka ada kan foto-foto kayak gini. Nah, di sini masih mau bilang modal cuman mencet-mencet doang. Nah, jadi dalam suatu fotografi itu membutuhkan ilmu yang lumayan pusing. Jadi semoga setelah ini nanti kalian bisa praktek. Terus jangan sungkan untuk kalian gunakan kamera, silahkan gunakan semaksimal mungkin. Gunakan untuk belajar, untuk foto, dan menguasai kamera. Semoga kalian menjadi orang yang hebat dan menguasai kamera. Untuk materinya cuma segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.